Salam Kongko-kongko seni Kampung Semar. Ini kita sekarang berada di kediaman Pak Sukasman Sigit. Beliau adalah empu dari wayang ukur. Saya akan mencoba menyampaikan tentang pengalaman Mas Edi dan juga Pak Yoyo tentang tempat atau kediaman Pak Sukasman Sigit. Ini tadi sebelum ngevlog ini kok saya rasakan sendiri Simbah hadir, jadi ini saya anggap sebuah berkah karena Pak Kris sudah rawuh yang sudah menunggu lama untuk bisa datang ke sini hingga saat ini bisa rawuh di rumahnya Mbah Kasman dan bisa ketemu dengan Pak Yoyo sebagai perawat studio wayang ukur Pak Sukasman. Nah, tempat ini bagi saya dulu sebagai tempat yang luar biasa karena Simbah dari bangun pagi terus beli pakan ikan, beli kebutuhan untuk ubur rampe membuat wayang sampai berkreasi di lantai untuk menggambar hingga mengorder para pembantu yang bikin wayang itu ya di tempat ini. Artinya di sini mempunyai daya yang luar biasa untuk berkreatif dari Mbah Kasman. Ya, terima kasih Mas Edi. Pak Yoyo mungkin bisa diceritakan ini selama ini boleh dikatakan perkenalan dengan Pak Kasman sampai untuk menjadi kuncennya sini ya kayaknya. Ini gimana menekuni, bahkan Pak Yoyo juga masih care terhadap sekat-sekat Pak Kasman yang ada 8.000-an ya. Ya. Saya kenal dengan Ki Sukasman itu sejak tahun 1981 tatkala saya bekerja di Harian Sinar Harapan, Daily Newspaper Sinar Harapan. Sampai akhirnya itu saya bareng juga bekerja sebagai staf redaksi di Jurnal Science Magazine Prisma, majalah Jurnal Prisma. Jadi saya kebetulan bersama dengan Mbah Kasman di staf redaksi. Perkenalan saya yang kira-kira sekitar 40 tahun ini, sejak Mbah Kasman masih ada maupun Mbah Kasman tidak ada, saya tetap setia. Karena tatkala Mbah Kasman meninggal, Mbah Kasman pun meninggal dalam pelukan saya. Dia minta supaya saya nunggu dia sakit, hanya sakit 3 hari. Kemudian saya bicara sama Mbah Kasman, kalau Tuhan memanggil, sekarang ada malaikat menjemputmu, bersiaplah. Ikhlas ya Mbah ya? Ya, aku titip wayang ukur. Makanya walaupun Mbah Kasman tidak ada, saya tetap setia. Setia terhadap ideologinya Pak Kasman dan setia merawat peninggalannya Ki Sukasman. Jadi sepengetahuan saya, Mbah Kasman sering menceritakan bahwa wayang ukur itu sebenarnya mempunyai satu ideologi, membawa misi, ada message di dalam wayang ukur. Ini yang perlu saya tunjukkan adalah ini. Ini ada tulisannya, nanti diperjelas. Mamayu Hayuning Bawono. Nah ini kan sebetulnya pesan yang ingin disampaikan adalah 2 burung yang menyatu kemudian membentuk huruf love, hati ya. Cinta kasih. Jadi dunia ini engkau cintai, jangan kamu rusak. Kalau kamu rusak, kamu tinggal di mana? Makanya harus kamu rusak. Nah, caranya dia menyampaikan message pesan cinta kasih ini melihat seni pertunjukan wayang. Nah, untuk menampilkan sebuah pertunjukan wayang perlu perlengkapan. Antara lain boneka wayang ukur. Jadi ketika boneka wayang ukur itu sudah siap dimainkan,
dengan segala perlengkapannya, dengan lighting, dengan beberapa kebutuhan lainnya, sehingga terjadilah pertunjukan wayang ukur yang spektakuler. Jadi intinya wayang ukur itu menyampaikan pesan cinta kasih. Mencintai dunia juga, lingkungan gitu. Iya, jadi dunia ini jangan kamu rusak. Make the world more beautiful. Jadi memayu ya ini bawono yang sudah indah ini justru kamu perindah lagi. Kira-kira begitu bahasanya. Ini sangat luar biasa ya. Nah, mungkin Pak Yoyo juga bisa menceritakan nih. Beliau ini selalu tidak hanya sekadar pakem, tapi selalu ada perkembangan atau mengembangkan dengan corak atau model yang boleh dikatakan saya malah baru ngeh kalau itu sebetulnya gambar burung ya. Beliau ada dua burung itu gambar hati. Nah, Pak Yoyo bisa ceritakan, karena Pak Sukasman tidak hanya membuat wayang tapi juga matung, juga ngukir, juga membuat cetakan, membuat tata panggung, gambar dan macam-macam. Monggo diceritain. Jadi kita tahu bahwa Mbah Kasman itu juga menciptakan seni rupa yang berupa boneka wayang ukur. Untuk lebih sempurnanya, supaya lebih bermakna, lalu Mbah Kasman menyiapkan sebuah lakon yang dia sudah ciptakan, ada 7 lakon kira-kira. Itulah kemudian ditampilkan dalam seni pertunjukan. Nah, di dalam lakon itulah ada filosofi-filosofi. Misalnya dalam lakon Sumantri Sukrosono, itu dikatakan kenapa Sukrosono itu kok cacat? Karena waktu Sukrosono tinggal di kota, kotanya itu penuh dengan polusi, lalu berakibat pada kandungan ibunya itu meminum sesuatu atau merasakan sesuatu karena polusi udara, polusi tanah dan lain-lainnya, sehingga menimbulkan dia cacat. Makanya dia pergi ke hutan. Sebelumnya kan kenapa Sumantri itu cakep, sempurna dan tidak cacat? Karena waktu itu belum ada polusi. Tapi setelah Sumantri lahir, itu di negaranya itu terjadi polusi besar-besaran sehingga berakibat pada kecacatannya Sukrosono. Nah, kira-kira itu ada pesan itu. Pesan moral untuk lingkungan ya. Jadi beliau memang mengolah ya, jadi mengembangkan secara filosofi, secara historis mungkin, dan beliau ini mendalang sendiri atau Pak Kasman itu tidak pernah mendalang. Jadi dia itu kalau mementaskan sebuah pentas pertunjukan wayang ukur, dalangnya minimal 3, Pak. Yang di sini, di depan sini menghadap ke sana, itu 1. Yang 2 itu menghadap ke sini. Jadi di skat oleh screen layar. Nah ini kan, dan dalangnya tidak boleh ngomong. Lalu gimana yang ngomong? Yang ngomong narator sesuai dengan skrip. Nanti tak cari pirsa naskah-naskahnya kayak apa, lakonnya. Jadi ada narator 5-10 orang, terus nanti ada penari. Nah, dalam pakem wayang ukur, Mbah Kasman selalu mematenkan supaya pertunjukanku itu ono love dance. Love dance itu 2 burung yang berbeda, laki dan perempuan dan sebagainya, itu saling berpadu kasih. Itu selalu, Bu, kamu itu saling mencintai. Justru kamu berbeda nih, menyatukan hati, menyatukan jiwa. Jangan saling bermusuhan, supaya nanti bisa menelurkan dan bisa melahirkan sesuatu yang indah. Lihatlah, HP itu bisa hebat, itu karena ada perkawinan dari beberapa ratus komponen. Komponen satu dan lainnya berbeda, disambung-sambung bisa menjadi sebuah produk karya yang hebat. Kalau semua sama transistor saja nggak bisa. Ya. Justru ini pesan juga
bahwa kebinekaan ini menjadi kekuatan, menjadi kekayaan, menjadi karakter, menjadikan kita tangguh gitu ya, hebat, dan bahkan ya membuat bangsa ini tetap berdaulat kan begitu ya. Menurut Mas Edi, sebetulnya spiritnya Pak Kasman itu apa dari kegiatan sehari-hari yang mungkin nampak orang luar hal yang biasa, tapi beliau itu memiliki suatu keyakinan, punya apa namanya, boleh dikatakan karakter, dan beliau sangat konsisten dengan komitmennya. Monggo. Kalau mengikuti secara runut, memang beliau seorang yang perfeksionis, artinya dalam mengubah atau mengembangkan wayang itu dia sudah total. Dari segi hidupnya saja sudah ditumbahkan segalanya untuk membuka perkembangan wayang. Jadi boleh dikatakan Simbah itu kalau mau dibuka itu untuk wayang itu dia nggak ada capeknya, nggak ada misalnya berhenti, karena dari waktu lama dia ngobrol tentang wayang itu nggak ada istirahatnya. Tentu wayang-wayang ini sangat luar biasa, dari kualitas, dari bentuknya, dari pewarnaannya. Ini satu imajinasi yang boleh dibilang ada suatu kebaruan, walaupun ada kekuatan-kekuatan seni yang ada di dalam karyanya. Ini ceritakan Mas Edi gimana? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Simbah itu kan orang perfeksionis. Jadi kok ya ketemu yang membantu beliau itu ya orang-orang perfeksionis. Jadi dari sunggingan itu ya juga jawara sungging, tataan juga jawara tataan, pembuatan material kulit juga, itu juga pemilihannya juga luar biasa, karena Simbah sendiri sampai menemukan kulit yang paling bagus itu malah bukan kulit kerbau atau sapi yang sehat, tapi yang gudiken, yang sakit kulit. Karena itu menimbulkan imun dari binatang itu, ngeluarin zat-zat yang bisa memperkuat daya tahan kulit. Nah, makanya Simbah itu pakai kulit yang bening, yang transparan. Nah, itu disampaikan kepada para pembuat kulit, malah menjadi inspirasi bahwa Simbah itu benar-benar teliti sekali untuk pemilihan kulit, sampai gapitnya itu semua kualitas nomor 1 di Pak Kasman. Kira-kira semasa hidupnya beliau membuat berapa banyak wayang ya? Waduh, kalau tepatnya mungkin saya nggak begitu paham, tapi di atas 500. Lebih gitu? Iya, lebih ya. Yang tersimpan, kalau ya mungkin yang dikoleksi beberapa kolektor dan Yayasan Wayang Indonesia itu mungkin lebih, jelas lebih. Ini yang terdokumentasi Yayasan Wayang Ukur sekarang. Ini misalnya ya Petro ini Mbak Kasman tuh nggak pernah ada yang sama, pasti tidak ada yang sama. Bikin 11 ya 11 macam. Dia langsung dari skate. Baru terus ya? Baru terus. Beda-beda, misalnya ini seperti komparasi saja. Bagong, ada yang danga, ada yang tidak danga. Jadi beliau itu membuat imajinasi baru. Iya. Jadi bikin berapapun, ada 10 bagong ya beda semua, tidak ada satupun yang sama. Kalau Pak Kasman sendiri, tokoh apa yang paling disukai? Jadi dia menyukai seperti Sukrasana, Sukasarana, itu kan tokoh yang terpinggirkan. Dia merasa dirinya itu seperti orang yang terpinggirkan. Tapi dia, Sukrasana itu walaupun cacat, jelek, tapi sakti, misalnya gitu. Dan dia buktikan itu, bahwa aku bisa melebihi yang lain. Nah, kalau sekarang model, maaf Pak ya, saya boleh pegang? Boleh. Ini kalau
Bathara Guru ini. Bathara Guru. Kayaknya Pak Kasman juga membuat Bathara Guru juga Iya, banyak. iya, Gitu iya, kan. iya. Ini kan kalau saya lihat Betul. ini beliau ada 2 Bathara Guru. Ini Wisnu karena pakai cakra. Oh, pakai ini ya. Cakra. Cakra Wisnu, betul ya. Saya juga mirip-mirip ini Bathara Wisnu. Ini juga sangat luar biasa. Jadi kenapa ini bisa tembus? Karena ini bukan cat, tapi apa? Spidol. Oh, Ini sih catnya ini. Ini pun juga bisa tembus juga di layar itu, seperti aslinya. Nanti bisa kita buktikan. Ya, nyun sewu, Pak Kasman tuh orangnya datnyeng ya. Pak Kasman tuh orangnya eksentrik. oh oke. Bisa satu itu 1 tahun jadi. Tapi bisa juga seminggu jadi. jadi. Ya. Jadi tinggal moodnya dia. Nah, kalau beliau ini, mohon maaf kalau saya lihat ini Gatot Kaca ya Pak. Ya. Beliau ini memberi warna yang boleh dikatakan warna-warna yang kekinian lah. Iya, Warna-warna warna yang modern. bukan Modern. yang lama ya. Ini pernah cerita nggak ke Pak Yoyo atau gimana? Ya, sebetulnya beliau ingin memberi contoh pada yang lain. Mbok bikin warna yang modern, tidak seperti warna klasik saja. Makanya Dan yang begitu-begitu ya, aja gitu ya. makanya bikin Gatot Kaca tuh dia ada yang hijau, ada yang hitam, ada yang Yang ungu. ini warnanya ungu itu kalau dalam keadaan apa, kalau hijau umpamanya Gatot Kaca itu sedang di hutan misalnya gitu. Kalau Oh iya iya. yang hitam itu yang dia di luar dalam keadaan gelap, umpamanya doktrin perang apa malam itu. Nah, itu jadi dia mengetahui juga teori-teori tentang kemiliteran. Dan ada kaitannya nih ya, ini Bilung ya, bilung. Ini togok gitu ya. Oke. Togok dan bilung ini, togok dan bilung nih kok. Nah, ini memang jadi sesuatu yang luar biasa ya. Saya nggak tahu nih, ini apakah Putri apa Dewi Sita? bisa untuk Sinta, bisa untuk Subhadra. Subhadra. Ini Krishna ya. Krishna. Nah, ini Krishna. Ini Krishna. Mungkin sepengetahuan Pak Yoyo, kira-kira yang menjadikan Pak Kasman ini sangat mencintai menekuni wayang terus-menerus ini, selain memang spiritnya atau kecintaannya itu apa? Itu tadi Pak Kasman tuh prihatin dengan apa? Dengan adanya yang anti toleran. Seharusnya kan multikultural dan bineka. Itu yang satu yang ingin disampaikan. Terus kemudian tentang lingkungan hidup. Terus tentang pentingnya per individu itu melakukan satu cinta kasih kepada sesama maupun sesama makhluk. Berarti wayang ini menjadi sarana, menjadi apa ya, jembatan untuk menyampaikan ide-ide pemikiran atau konsep Pak Kasman sendiri. Iya, iya betul. Seni budaya gitu ya. Ya, mungkin selain wayang tadi katakan juga bikin topeng, bikin patung. Kalau ini apa nih Pak sebetulnya? Ini sebetulnya karena pada waktu itu untuk pameran di Jerman. Pameran di Jerman, wayang-wayang dipamerkan di sini. Oh, untuk ya. berlayarnya ya. Ya. Nah, ini kan oh, Oh iya. Wah, beliau berarti juga menggagas untuk wayang orang atau wayang orang, memang harus ada wayang orangnya. Jadi wayang orang, wayang kulit. berarti beliau itu menggabungkan antara seni panggung, seni dekorasi, seni wayang, seni gamelannya, tarian, Iya. Lightingnya juga. lightingnya juga. Ya. Karena beliau dulu pernah bekerja di tonil atau di teater di Eropa. Nah, Dia kalau Eropa kan. tadi katakan mungkin warna-warnanya, kalau beliau ini kan warnanya hampir semua warna fresh ya, warna-warna Iya. cerah begitu. Pernah nggak diceritakan kenapa kok milih warna ini? Nggak, hampir semua karya beliau kan nggak kusam-kusam gitu loh. Iya. Ya, seperti ini nanti kalau dimainkan, ini bisa menyala Pak. Kalau Oke. kita kasih lampu bisa menyala. Ya. Ada spotlightnya kah? Atau reflektor? Iya, jadi karena lampunya kan banyak.
dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Menimbulkan efek yang 8 sudut itu harus dianu sehingga efeknya berbeda-beda. dan warnanya warna-warni pula. Ya, malah hampir seperti pelangi ya Pak ya. Iya, seperti pelangi ya. Memang dia mengatakan pelangi. Jadi di atas itu ada pelangi. Makanya harus diberi warna, diberi makna. Warna dan makna itu harus Karena ini menjadi simbol ya. Ini Iya. suatu ikonik yang mungkin digunakan. Ini sisa-sisa kulit Ini atau kulit. Nah, ada jadi beberapa contoh yang belum dibuat sama beliau. memang belum, sebagian belum. Wah, ini bahkan beliau membuat ada celengnya. Celengnya ada garudanya dulu rusak kena hujan. Jadi binatang-binatang. Beliau ini juga membuat patung ya ternyata. Patung ya ini awal-awal beliau. Patung diri toh. Oh. Dia main musik seruling, main harmonika, baca buku. Hampir semua Ya, konteks dan konsepnya ya. iya. Oke. Beliau tinggalnya di sini atau Di kamarnya di sini, tak bukanya nanti. Iya. kamar beliau ya. beliau ya. Nah ini sekarang Mas Edi, monggo ceritakan lagi tentang Pak Kasman, kaitan yang mungkin menjadi satu bagian penting untuk supaya semakin banyak orang mengenal apa dan mengapa Pak Kasman. Penjiwaan Pak Kasman itu saya pikir tercermin dari semua karya atau setiap karya yang dia ciptakan. Dari mungkin karena sosok Pak Kasman lekat dengan wayang ukur, tapi juga terlihat di begitu disiplinnya dan telatennya beliau membuat clipping. Jadi iya, jadi boleh dikatakan beliau sangat update informasi. Jadi setiap hari, setiap jam beliau selalu mendapatkan berita yang kemudian direnungkan oleh beliau dan dimurnikan dalam bentuk wayang ukur. Dan berarti beliau itu juga tidak sebatas ini, tapi juga belajar dari ilmu lain ya, pengetahuan lain untuk bisa semakin mengembangkan pemahaman atau pengetahuannya. Kalau kaitan patung-patung ini kan seperti yang tadi diceritakan bahwa ini tuh sebenarnya potret dirinya Pak Kasman semua ya? Iya, yang pernah saya obrolkan dengan Pak Kasman itu Pak Kasman waktu di Eropa, di Belanda itu merasa bahwa kalau budaya timur itu punya wayang, kalau budaya barat itu punya proporsi yang ideal. Artinya itu digabungkan ke dalam sebuah karya 3 dimensi. Jadi di Eropa kan yang paling ideal itu kan patung-patung di Itali. Nah, itu diadopsi atau dikembangkan oleh Pak Kasman menjadi inspirasi dalam membuat karya patung di sini. Ada termasuk yang binatang. ini ya. Iya. Berarti beliau selain dari wayang-wayang ini, ternyata beliau juga mengembangkan pada seni-seni yang lainnya. Kalau di sini pun menunjukkan kepiawaian beliau untuk membuat bentuk, membuat model, bahkan mungkin juga kaitannya dengan warnanya, dengan cara gapitannya ini juga. Iya, yang jelas luar biasa nih. Ini kalau tempatnya terang begini kan. Dari proporsional itu waktu awal penemuan wayang ukur kan Pak Kasman masih terinspirasi dari tubuh manusia yang ideal. Jadi bentuk hidung yang mendekati, kalau di wayang sendiri kan distorsi dan pengembangannya kan luar biasa. Jadi sudah lebih jauh lagi. Jauh lagi ya, sama Pak Kasman dicari kenapa kok bentuknya seperti itu. Boleh dikatakan kita mencari bentuk yang paling ideal ya manusia yang sempurna. Jadi seperti ini merupakan bagian dari distorsi bentuk-bentuk 3 dimensi ya, menjadi 2 dimensi. Nah ini kalau boleh dikatakan, boleh nyeting sini ya. Ini penyimpanan wayang-wayang Pak Kasman memang sangat rapi dalam bentuk kotak-kotak atau di seloroan-seloroan begini ya. Beliau juga membentuk
apa namanya, seperti gajah, seperti binatang, ornamen-ornamen dan lain sebagainya. Nah, kalau Mas Edi rasakan apa yang sebetulnya mungkin selain keseharian atau boleh dikatakan kehidupan beliau ini tentang perwayangan yang Mas Edi rasakan atau pernah lihat atau pernah dengar atau Mas Edi lihat sendiri seperti apa? Yang jelas saya merasakan sendiri itu Pak Kasman gelisah tentang kondisi dunia. Artinya Pak Kasman itu sangat prihatin dengan kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh manusia yang tidak menjaga dan merawat dunia. Itu tercermin dari kehidupan beliau yang masih sugeng. Itu beliau sangat mengurangi polusi. Dari beliau mampu bisa beli motor, beli kendaraan roda 4, tapi beliau naik sepeda sampai merebus air untuk minum itu juga menggunakan kayu-kayu. Jadi saya pernah menggambar itu ceret beliau yang sampai hitam full kena angus, itu masih saya simpan. Itu bagi saya bentuk kegelisahan Pak Kasman yang mungkin pulang dari Eropa tahun 76 itu diwujudkan di dalam karya. Untuk tetap mempertahankan dengan gaya hidup yang dengan apa, mungkin dimulai dari diri sendiri ya, untuk menunjukkan, membuktikan bahwa saya peduli tentang lingkungan. Nah, itu juga cerminkan di karya-karya Pak Kasman yang notabene mencerminkan kepedulian. Nah, ini kalau dilihat ternyata karya-karya wayang beliau ini juga sangat banyak ya. Ini nanti bisa dilanjut sama Pak Yoyo untuk menjelaskan, Pak. Monggo, Pak. Karya-karya Pak Kasman seperti rampokan. Model rampokan. Ini ya? model rampokan. Ya. Atau di sana aja agak terang ya. Enggak apa, terang ya. Ini rakyat. Enggak pernah ada yang sama. Ya. Rampokannya kan kotak, ini tidak kotak. Dan ini ada yang senjata, ada enggak gitu ya. Iya. Ini memang belum diwarna atau Memang tidak diwarna, karena kalau saya beri efek warna biru akan biru, merah. Oh gitu. Lihat saja. Lampunya. Iya, lampunya. Jadi melukis dengan cahaya. Ya, beliau ini juga membuat sesuatu yang wah, ini luar biasa sekali ya. Jadi ini mungkin ini kelompok rampokan ya, Pak? Rampokan ya. Kelompok yang iya. Beliau mengembangkan sendiri. Ini rakyatnya nanti. Nah, ya. Orang-orang kebanyakan. Ya. Gunungannya itu ada 30 macam, Pak. Ini si gunung lanang, gitu, wadon. Oh iya. Ada yang membuat laki perempuan begitu ya, model-modelnya. Ya, laki perempuan. Ini sama ini kan lain kan? Okay. Yang berwarna. Kelihatannya sama tapi Beda, ada ya? bedanya lubang loh. Yeah. Berwarna, ini tidak berwarna. Bentuknya beda. Sekilas memang sama tapi betul beda, sangat beda malah ya. Nanti dari kanan tak kasih lampu merah, yang sebelah kiri tak kasih lampu hijau, sudah seperti dulu, guys. Okay. Dari berbagai wayang ini yang Pak Kasman mungkin paling yang paling disenangi apa? Yang paling beliau itu kayak jadi kelangenan gitu. Sukrosono. Iya. Beliau sangat senang dengan Sukrosono ya. Iya. Karena merasa ya mungkin jomplang dengan Sumantri. Yang kedua, walaupun sakti selalu disio-sio gitu ya. Dan dia bikin sanggit soal Sukrasana. Dia mati, dia moksa, bukan mati. Sukrosono itu? Iya. Kalau di dalam terminologi Kristiani itu seperti Yesus itu mi'raj. Raganya itu. Berarti, lah aku iso nggawe Taman Sriwedari kok gampang men aku dipateni, kira-kira gitu. Sebetulnya pada tahun ini adalah suatu momentum yang paling bagus, di mana Indonesia terpilih sebagai presidensi G20.
di Bali nanti November. Momentumnya sangat tepat. Sukasman punya ideologi bagaimana mengembalikan alam dunia ini supaya tidak terkena polusi. Kalau G20 punya climate change, global warming dan climate change, ini sebenarnya tepat. Saya mohon dengan hormat, jika Pak Presiden atau Pak Menteri berkenan, Presiden Joko Widodo, Pak Menteri Kebudayaan berkenan, syukur juga Menteri Pariwisata, itu bisa menggarap wayang ukur yang versi pakemnya Sukasman. Jadi pakemnya Sukasman ini sebetulnya yang selalu menyangkut tentang environmental, tentang lingkungan hidup, supaya tidak merusak bumi dan tidak merusak isi dan semestanya. Karena begitu bumi ini dirusak, maka pasti terjadi imbalancing, tidak balance, sehingga keseimbangan dunia ini akan menjadi kacau balau. Semoga rencana presidensi G20 di Bali nanti sukses, dan saya harapkan wayangnya Sukasman saya kira layak untuk ditampilkan dalam pesan-pesan moral untuk dunia. Sebenarnya bukan dari kesan dari saya untuk kesempatan ini, tapi saya mengingat-ingat bahwa Simbah itu pernah berkata, umur menungso itu cuma seberapa, tapi wayang itu sudah ada ratusan hingga ribuan yang lalu. Jadi tidak hanya satu generasi yang bisa mengembangkan budaya wayang ini, tapi setiap generasi itu harusnya bisa mewakili atau merepresentasikan sikap kepedulian tentang wayang. Karena Simbah itu selalu tekan artinya beliau itu sudah menumpahkan seluruh hidupnya untuk wayang. Semoga wayang itu selalu ada di setiap generasi. Jadi tidak hanya Mbah Kasman sendiri, tapi setelah Mbah Kasman di era kita mampu mengembangkannya. Ya, terima kasih Pak Yoyo dan Mas Hadi. Memang beliau tadi mengatakan bahwa kita ini bangsa yang berbudaya, bangsa yang bermartabat. Kita ini supaya selalu memikirkan bagaimana harkat dan martabat manusia ini terus terangkat dan semakin manusia-minya manusia, namun tetap ingat menjaga, merawat lingkungan ini, jangan dirusak. Kita jaga, ini menjadi kewajiban kita. Kalau tadi Mas Hadi juga mengatakan bahwa umur manusia itu pendek, tapi karya ini akan abadi. Kalau orang mengatakan ars longa vita brevis. Jadi memang kita harus tetap hidup dengan berkarya, dengan pikiran-pikiran, perkataan, perbuatan. Sehingga kalau saya boleh mengambil benang merah semua ini, Pak Kasman ini sebetulnya juga membahas tentang kemanusiaan, tentang lingkungan hidup, tentang untuk upaya-upaya membangun peradaban. Dan Pak Kasman bukan sekedar seniman, tapi beliau itu adalah patriot, pejuang akan seni budaya dan untuk peradaban. Ini semua wajib kita jaga supaya bangsa ini tetap berbineka, bangsa ini agar tetap berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal, bahkan mampu berdaya saing.